Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raffi Datama, di sini saya akan menjelaskan tugas asesmen satu yang dimana bagaimana saya akan menjelaskan, mempresentasikan bagaimana cara mengembangkan hipotesis profile pelanggan digital atau customer profile pada proses menemukan dan memvalidasi pelanggan digital atau customer discovery and validation. Nah, kenapa hal itu penting dalam hipotesis itu? Kenapa penting ya? Jadi langkah-langkah ini adalah langkah penting dalam upaya pemasaran dan pengembangan produk yang baik. Hipotesis ini membantu kita memahami siapa pelanggan kita, kebutuhan pelanggan, perilaku dan profesi mereka. Nah, hal ini menjadi fondasi utama dalam pemasaran dan mengembangkan produk yang berhasil di era digital ini. Jadi dalam konteks ini, hipotesis melibatkan asumsi awal untuk memahami pelanggan dengan mendalam, masuk karakteristik, profesi, kebutuhan, dan perilaku mereka. Nah, langkah ini membantu menjawab pertanyaan kunci tentang identitas pelanggan dan cara memenuhi kebutuhan mereka. Terus selanjutnya, bagaimana cara melakukannya? Nah, di situ ada step-stepnya. Ada step 1, kumpulkan data, step 2, analisis data, step 3, buat hipotesis. Yang keempat, terakhir, uji coba. Nah, yang pertama ini, kumpulkan data. Kumpulkan data dari berbagai sumber calon pelanggan untuk menggali data, seperti mensurvei, menginterview, dan lain-lain. Nah, untuk mengumpulkan data ini, yang diperlukan untuk hal ini diperlukan untuk memahami calon pelanggan yang dengan lebih baik. Gitu. Kita perlu menggali sumber dari berbagai metode seperti survei dan wawancara. Nah, ini tuh melibatkan proses pengumpulan informasi langsung dari calon pelanggan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang profesi mereka, kebutuhan mereka, dan perilaku mereka. Seperti itu. Terus yang kedua, analisis data. Jika data sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang didapat. Nah, setelah berhasil mengumpulkan data, langkah selanjutnya menganalisis data yang diperoleh. Jadi melibatkan penyelidikan dan pemahaman terhadap tren atau pola-pola yang ada dalam data tersebut. Maksudnya dalam data yang sudah kita gali gitu. Dengan fokus pada tren saat ini. Kita juga dapat mengidentifikasi informasi kunci yang ada yang dapat membantu dalam membuat keputusan dan strategi yang lebih relevan dan sesuai dengan kondisi terkini gitu pada aplikasi kita. Terus yang selanjutnya, buat hipotesis. Buat hipotesis dari data yang telah dianalisis. Nah, dari hasil data yang telah kita lakukan, terus langkah selanjutnya adalah kita membuat hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Gitu. Hipotesis adalah pernyataan asumsi. Jadi asumsi yang didasarkan pada temuan dalam hasil wawancara. Nah, hal ini digunakan untuk mengajukan pertanyaan atau prediksi yang dapat diuji atau diinvestigasi lebih lanjut. Nah, hipotesis ini membantu dalam mengarahkan penelitian lebih lanjut dan dalam merancang segala strategi berdasarkan temuan dalam data yang telah dianalisis.
Dengan demikian, hipotesis memainkan peranan penting dalam pengembangan pemahaman dan pengambilan keputusan berdasarkan eh, data tersebut, data yang sudah kita dapatkan dari hasil wawancara. Terus selanjutnya uji coba. Nah, kita bisa uji coba, kita bisa uji hipotesis dengan melibatkan pelanggan dan melibatkan mereka dalam diskusi untuk memastikan profil pelanggan yang dikembangkan sesuai dengan pengalaman dan website mereka, wawasan mereka. Nah, ini adalah salah satu cara yang efektif, yaitu melibatkan pelanggan dengan menerima masukan dan wawasan langsung dari mereka melalui diskusi atau interaksi. Nah, dengan melibatkan pelanggan, kita dapat memastikan dengan melibatkan pelanggan, kita dapat memastikan bahwa profil pelanggan yang telah dikembangkan sesuai dengan pengalaman dan pandangan mereka ini dapat membantu dalam memvalidasi hipotesis dan memastikan bahwa strategi atau pengembangan produk yang dihasilkan jadi lebih sesuai dengan kebutuhan dan eh, preferensi pelanggan yang sebenarnya gitu. Jadi berdasarkan dari validasi pelanggan yang sesuai gitu dari pelanggan. Nah, mungkin eh, segitu saja hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di PPT yang saya berikan ini sudah ada link wawancara saya bersama teman saya Mirza yang memang background dia itu pebisnis yang notabene beliau itu sudah mempunyai usaha yang memang dia pegang itu sendiri gitu tanpa bantuan orang lain karena dia termasuk pebisnis muda dan sekarang sudah memegang 3 cabang bisnisnya itu dari eh, dia tuh ngambil konsep F&B gitu jadi dari makanan gitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.